Selamat siang Pak, kembali lagi dengan saya Maria Dinda Giani Seran dengan NIM 21030201111 kelas C semester 1 program studi administrasi niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana tahun akademik 2021-2022. Pada video kali ini, saya telah mereview buku pengantar sosiologi oleh Soejono Soekanto. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Bab 3 dengan topik kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pengantar. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariousness, sehingga manusia juga disebut sosial animal karena sejak dilahirkan sudah mempunyai 3 hasrat atau keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia, satu dengan yang lainnya. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. 3. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. B. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga untuk kesadaran untuk saling menolong. C. Tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dibagi menjadi 8. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau ukuran. Seorang sosiolog Jerman, George Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, sebagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok. Ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Perasaan in-group atau out-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibanding dengan kelompok lainnya. 4. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggotanya saling mengenal antara lain serta ada kerjasama yang erat. Contohnya, keluarga, kelompok sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng. Contohnya hubungan kontrak jual-beli. Yang kelima, paguyuban dan patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, dan lain-lain. Ketembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Ia bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya adalah ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik, dan lain-lain. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai aturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk membangun hubungan antara sesama. Contohnya, organisasi informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali yang didasari oleh kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya, klik silk. Yang ketujuh,
membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Reference group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok tersebut, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Yang kedelapan, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang anggotanya memiliki sejenis. Contohnya, kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. Kelompok volunteer adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. D. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd adalah individu yang berkumpul secara kebetulan di satu tempat pada waktu yang bersamaan. Yang pertama, bentuk kerumunan adalah formal dan ekspresif direncanakan. Yang kedua, sifat kerumunan sementara, yaitu tidak menyenangkan keadaan panik kerumunan penonton. Yang ketiga, berlawanan dengan norma hukum. 2. Publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat komunikasi, misalnya pembicaraan pribadi yang berantai desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. E. Masyarakat pedesaan, rural community, dan masyarakat perkotaan, urban community. 4 kriteria untuk klasifikasi masyarakat, yaitu yang pertama, jumlah penduduk, 2. luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pendalaman. Yang ketiga, fungsi-fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat. Yang keempat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Perbedaan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, warga memiliki hubungan yang lebih erat, jumlah penduduknya tidak tentu, sistem kehidupannya biasa berkelompok atas dasar kekeluargaan, bersifat individualistis, umumnya hidup dari pertanian, pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasnya dan lebih sulit batasnya, dan lebih sulit mencari pekerjaan. Golongan orang tua memegang peran penting, perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara golongan muda dengan golongan orang tua dari sudut pemerintahan. Hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat informal, interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi, perhatian masyarakat lebih daripada keutamaan kehidupan, perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan masalah prestisi kehidupan, keagamaan lebih kental, kehidupan keagamaan lebih longgar, banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik dari kota. Banyak migran yang berasal dari daerah yang berakibat negatif di kota, yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah, dan lain-lain. F. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit dari 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. G. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial, setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat, namun ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Sekian dari video review saya berkaitan dengan materi semester 1 pengantar sosiologi. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.